Ulang, 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 ulang. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Sahabatku semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kala ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Pada kesempatan kala ini kami akan sedikit melatih anggota kita guna untuk melakukan penelusuran jalur gaib sahabat ya. Tapi pesan saya, metode seperti ini jangan ditiru tanpa didampingi oleh ahlinya. Kalau bahasa dalam dunia spiritual, supranatural itu kontemplasi. Itu sahabat ya. Kontemplasi itu yakni melakukan perjalanan astral, melintasi dimensi, menuju ke satu titik yang dituju. Pada kesempatan kala ini kami akan menugaskan salah satu anggota kita guna untuk melakukan perjalanan tersebut, yakni ke daerah Jawa Timur, lebih tepatnya daerah Banyuwangi, ke sekitaran Alas Purwo. Alas Purwo itu memang ya cukup jauh dari sini sahabat ya, tapi kita akan mencoba melakukan proses itu. Tapi lagi-lagi sahabat ya, saya ulang balik, jangan ditiru oleh semuanya apabila belum ahlinya atau tidak didampingi oleh ahlinya, karena cukup beresiko. Resikonya seperti apa ya, sebetulnya bagi yang udah ahlinya nggak ada masalah gitu. Pesan saya, jangan ditiru tanpa didampingi oleh ahlinya. Siap Kang Dewo untuk melakukan kontemplasi? Siap Gus, siap. Iya. Itu sahabat ya, Kang Dewo yang akan saya tugaskan untuk menuju ke Alas Purwo. Nanti di sana apa yang dijumpai, di perjalanan seperti apa, nanti kita coba tanya-tanya setelah selesai. Bersiap Kang Dewo? Siap Gus. Dalam metode seperti ini sahabat ya, untuk pemula, untuk anggota saya itu dalam posisi berbaring saja. Ambil posisi Kang Dewo berbaring. Dibantu. Bersiap, tenang, rileks semua Kang Dewo, pejamkan mata. Ya.
Ulang, 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 ulang. Sahabat ya, sengaja saya tidak berlama-lama untuk melakukan hal ini. Nanti setelah ini kita coba tanya-tanya bagaimana kondisi pengalaman daripada yang bersangkutan. Akan kita coba cari tahu apa yang dilihat, apa yang dijumpai, dan apa saja yang bisa diceritakan oleh Kang Dewo tentunya terkait lokasi tersebut. Mana tuh ada yang penasaran, tapi sebelum obrolan pertanyaan dari saya terkait pengalaman Kang Dewo ke Alas Purwo, bila mana ada yang kurang lengkap ataupun kurang komplit isi apa yang bisa diterangkan, ya mohon maaf. Tapi intinya kita coba akan cari tahu lebih lanjut terkait pengalaman Kang Dewo. Gimana kondisi badan Kang Dewo? Alhamdulillah guys, udah Agak mulai terangsur-angsur boleh. Sedikit kalau bisa diceritakan buat
tambah pengetahuan juga macam Bang Anto ataupun yang lain di belakang kamera sana. Apa yang dirasakan dalam perjalanan dan sampai di tujuan, apa yang dilihat atau dijumpai? Karena tadi kan ada reaksi sedikit daripada fisik Kang Deo di sini. Jadi begini Gus, Iya. pada waktu baru saja saya keluar dari sini, di tengah perjalanan itu ya, adalah beberapa kali pertemuan dengan bangsa-bangsa halus Gus. Nah, mungkin itu yang membuat saya agak apa ya, memang tidak ada pertarungan sih di situ Gus, Iya. cuman ada sedikit benturan energi lah gitu. Di saat menuju ke Alas Purwo itu tadi, Iya. gitu. Terus setibanya di Alas Purwo, ya, saya melihat ada beberapa hal di situ dari segi nyatanya ya Gus. Ada bangunan-bangunan, mungkin bangunan purbakala lah, seperti candi lah mungkin lebih tepatnya seperti itu. Terus kemudian kami mencoba untuk melangkah lagi, ada goa juga ada di situ. Iya. Dan yang nggak kalah menariknya Gus, sepertinya di situ ada tempat yang memang biasa dipakai untuk ritual mungkin Gus. Gitu ya. Atau lebih tepatnya mungkin yang agak keramat lah di situ Gus. Oh, iya. Itu kan Selain itu juga ada juga beberapa sosok-sosok binatang buas di situ masih banyak Gus. masih banyak ya. Masih banyak. Ya terangkan saja apa yang Kang Deo jumpai, apa yang Kang Seperti Deo ular-ular besar, lihat. ya, harimau, gitu. Itu tadi ada juga menyapa kami, gitu. Mungkin begini ya Gus, walaupun badan halus saya yang ke sana, tapi mungkin bangsa seperti itu, mungkin binatang seperti itu, mungkin ada penglihatannya juga untuk mengetahui bangsa-bangsa gaib ya Gus. Iya. Dan ada juga Gus sosok tadi di situ apa ya, dari golongan gaibnya ada seperti siluman harimau yang dari golongan gaib ada Gus. Iya. Itu menyapa, dan di saat saya berjumpa dengan harimau yang dari sisi gaib itu, dari golongan gaib itu, memang berkomunikasi sih kami. Berkomunikasi Apa lain yang dengan di ya. saat saya berjumpa dengan harimau yang dari alam nyata Ya, begitu. oke. Saat berjumpa dengan makhluk gaib yang jenis harimau, yang kategori makhluk gaib, kan Iya. tadi komunikasi sedikit. Apa yang bisa dibagi kepada ya mungkin anggota saya di sini dan semuanya? Ya begini Gus, Apa yang diobrolkan, Iya. apa yang dikomunikasikan begitu? awalnya beliau menyapa kedatangan saya. Ya. Yang kedua adalah petunjuk-petunjuk Gus dari beliau ini, karena pas kebetulan kalau menurut saya sih dari golongan harimau siluman ini tadi memang kayaknya dari golongan putih Gus, karena sapaannya bagus, sopan, gaya bahasanya, dia pun nggak lupa untuk mengucap salam Gus. Seperti itu ya. Dan anehnya ini Kang Anto, ya, beliau itu udah kenal dengan guru kita Gus Iman ini begitu, karena di saat kami pulang tadi, ya beliau nggak lupa untuk titip salam gitu. Ya, khususnya untuk beliau ini Gus Iman, itu seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu tadi Itu ya. Sempat ada yang terkesan dari energi gaib yang di sana, yang mungkin yang negatif. Ada juga Iya. sambutan energi negatif tadi Gus, tapi alhamdulillah Gus, atas bantuan Gus Iman juga, tentunya atas bantuan Gus Iman dari sini bisa terhadapi lah Gus. Ada sedikit apa ya maksudnya, bukan cuma benturan energi, memang ada apa ya, sedikit ya perang-perang kecil lah begitu. Tapi Itu seperti izin Gus ya, boleh silakan. Tadi waktu saya pangku kan Kang Dewo kan kayak ginjal-ginjal gini, itu reaksi cemana itu? Itu memang ya karena adanya bersinggungan dengan energi yang lain. Di awal dalam perjalanan itu pun ada. Terus itu kan berulang tadi kan. Ya. Di lokasi pun itu ada juga. Memang bereaksi pada fisik atau ya tubuh Kang Dewo itu sendiri. Saya sendiri tadi agak merasa agak ketakutan juga waktu Kang Dewo gini-gini tadi kan. Ya itu memang hal biasa dalam perjalanan kontemplasi. Tapi bagi kalangan ahlinya itu ya biasa-biasa saja ya. Tapi untuk yang pemula jangan dilakukan tanpa didampingi oleh ahlinya. Itu Bang Anto ya, seperti itu. Karena cukup berisiko dan berbahaya. Ya, sangat berisiko dan berbahaya. Betul itu Kang Anto. Karena apa kan? Kayaknya Kang Anto, kalau tanpa dampingan dari Gus Iman, maaf saya kap ya, mungkin saya nggak bisa pulang.
Nggak bisa pulang. Kalau ya maaf cakap, kalau hanya mengandalkan kemampuan pribadi kita gitu loh. Karena jujur saya secara pribadi kan saya belum pernah sih seperti itu gitu loh. Gangguan-gangguan itu di luar yang kita bayangkan yang pastinya. Oh, gangguan tadi tetap ada juga Kang ya? Pasti gitu. Selain yang tadi ada yang menyapa, ada juga yang ganggu juga ya? Sebelum saya itu jumpa dengan yang baik tadi dari siluman harimau itu, sebelum jumpa sama beliau, kan ada beberapa tempat yang saya kunjungi dari alam nyatanya seperti gua gitu. Di situ kan ada penunggu-penunggu yang dari maaf cakap, dari golongan-golongan yang maaf cakap kurang baik juga gitu Kang Anto. Dia merespon juga kedatangan Kang Dewo Iya, situ. dan responnya bukan hanya menyapa gitu, sapaan mereka itu memang ya pertempuran begitu. Pertempuran ya. Iya. Cuman saya di sana ya supaya saya itu tetap terkendali, saya nggak takut gitu loh. Toh ada maksudnya apa ya? Maksudnya ada dukungan dari Gus Iman dan pantauan dari Gus Iman gitu. Tapi kalau saya pribadi ya maaf catat lah, mungkin kewalahan lah begitu, udah pasti gitu. Makanya betul juga bagi mereka yang belum ahli, jangan coba-coba lah kalau menurut saya. Iya, betul. Karena bisa tak pulang, Bisa nggak pulang ya? bisa nggak kembali. Karena kalau saya pribadi memaksakan diri saya untuk ke sana lagi seandainya tanpa apa ya, macam tanpa pantauan ya dari sang ahlinya, masa Kang Anto kayaknya saya nggak sanggup Kang Anto. Betul-betul nggak sanggup. Iya. Dan di situ tadi Gus Iman begini izin, ya, ada di situ tadi ya, seolah seperti apa ya, pintu gaib dia Gus. Ya. Dan kalau ditelusur itu tadi arahnya ke pantai selatan itu Gus. Apa memang betul itu Gus? Ya, oke. Tadi nampak seperti itulah. Iya. Jadi perlu saya sedikit bantu luruskan berdasarkan pantauan saya pribadi tadi ya. Tadi kan Kang Dewo bilang jumpa bangunan macam mungkin candi Gus, candi bala, candi iya. kuno, ada gua ya. Dan banyak makhluk-makhluk yang nyata ataupun yang kasat mata. Itu ya memang ya begitulah, karena memang Alas Purwo ini merupakan salah satu kerajaan gaib terbesar. Salah satu kerajaan gaib terbesar yang ada di Nusantara ini. Begitu ya Gus. Ya. Terus perkara tadi gerbang menuju ke pantai selatan, ya memang bagi kalangan ahlinya menduga kuat dan meyakini ya begitulah ya. Karena memang ada hubungan terkait yang di Alas Purwo dengan yang di pantai selatan ya. Sedikit menurut Kang Dewo tadi yang Kang Dewo bisa pantau, bisa lihat, kan ada gua. Iya Gus. Ada berapa gua yang Kang Dewo bisa simpulkan, yang bisa Kang Dewo lihat? Kalau tadi sih sebenarnya saya hanya melihat 2 atau 3 tadi Gus. Gitu ya. Nggak sempat, tapi saya yakin masih banyak Gus. Karena tadi itu sempat terhalang oleh benturan-benturan dari makhluk gaib yang tidak suka ya. Tadi, kan, agak terhalang. Arah saya mau melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat yang agak masih tersembunyi ya. Karena terjadinya gangguan itu ya, agak terhenti. Lalu kemudian terjadi pertemuan dengan si siluman harimau putih itu tadi. Harimau putih tadi. Ya. Sebetulnya gua di situ itu cukup banyak. Kalau yang saya pantau tadi sekilas kurang lebihnya itu sekitar 40 gua. Ya, itulah Gus. Gitu. Karena saya pribadi meyakini memang banyak di situ, cuman karena keterbatasan kemampuan juga tadi, karena adanya halangan-halangan itu Gus, sehingga tidak bisa untuk dijelajah semua Kang Anto. Iya. Yang paling terkenal di antara sekian banyak gua yang di sana itu kalau nggak salah namanya itu atau dikenal gua Istana atau gua Astana lah. Ya, itu memang ya sering dipakai guna untuk mungkin mempertajam kemampuan oleh kalangan tertentu. Ya. Beserta gua-gua yang lain tentunya. Cuman tadi ada satu nih Gus yang tempat keramat itu Gus. Saya mencoba untuk masuk, cuman memang belum dikasih izin tadi. Belum diizinkan. Makanya saya hanya melihat, ya, cuman belum mencoba untuk masuk ke situ begitu. Gitu. Karena di saat saya ada gangguan, lepas daripada gangguan, melanjutkan perjalanan, ya, mencoba untuk menuju ke tempat yang dikeramatkan itu tadi, gitu loh. Karena terpancing energi, ada daya tarik ke situ, ya. Terjadilah pertemuan saya dengan si harimau putih itu tadi, Gus.
memang harimau dari golongan yang nyata ataupun khususnya yang golongan gaib itu memang cukup banyak di sana. Dan ada rajanya, ya, raja daripada bangsa gaib harimau itu. Sebenarnya kalau kita tarik balik secara keseluruhan di Nusantara ini termasuk ada korelasi, banyak korelasi dengan tempat-tempat gaib atau kerajaan-kerajaan gaib yang lain. Ada korelasi dengan alas purwo seperti itu. Ya memang seperti itulah keadaan di sana. Tapi intinya Kang Dewo nggak kapok atau nggak trauma dengan fenomena tadi? Tidak, Gus. Justru saya semakin tertarik, Gus. Tertarik. Cuman kalau untuk melakukan hal seperti itu tanpa pantauan, tanpa bimbingan tentunya dari Gus Iman, untuk saat ini belum berani lagi. Iyalah, tapi apabila ada panduan, ya saya suka. Gitu. Suka. Karena ada beberapa pengalaman loh Kang Anto. Ya. Dapat Kita pengalaman bisa- baru gitu Kang ya. Bukan cuma melihat alam gaib, tapi memang betul-betul masuk ke alam gaib. Mungkin selama ini kita kan memanggil makhluk gaib, atau mencoba mendeteksi energi gaib, atau juga mungkin mencoba untuk melihat alam gaib, tapi ya dengan wadah kita. Kalau kali ini kan memang asli murni gitu loh, gitu. Badan halus kita yang ke sana begitu. Iya, ya pada intinya biarlah itu menjadi katakanlah pengalaman tambahan lah buat Kang Dewo. Amin, amin. Bagi yang lainnya tanpa ada rekomendasi dari saya jangan coba-coba itu Bang Anto ya, ataupun yang lain jangan coba-coba tanpa di backup oleh ahlinya. Pada intinya ya seperti itulah sedikit sahabat ya, perjalanan lintas dimensi, kalau bahasa kami ya kontemplasi lah ya, untuk sedikit anggota kita yakni Kang Dewo mengenal sedikit terkait alas purwo ya, seperti itu. Mudah-mudahan sedikit perjalanan astral atau lintas dimensi yang dilakukan oleh Kang Dewo bisa menjadi tambah pengetahuan buat kita semua. Tapi yang terpenting ambil yang baik, yang kurang pas abaikan saja. Karena memang dengan adanya manusia yang ya katakanlah sedikit banyaknya memahami terkait alam yang berbeda, yakni alam astral, alam yang bangsa jin ini, di kalangan manusia ini kan terjadi dua pendapat. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya atau ada yang menolak. Ya, biasa-biasa saja dari kita. Kita tidak akan memaksakan pihak manapun untuk percaya. Tapi kalau saya pribadi terkait alam jin itu memang nyata keberadaannya. Ya, nyata keberadaannya. Tidak semua orang itu dikehendaki oleh Allah bisa untuk memahami hal itu. Tapi kenyataan adanya alam jin itu memang ya udah jelas. Ya, udah jelas. Ya, kembali kepada kita masing-masing lah ya. Yang percaya monggo, yang nggak percaya nggak apa-apa. Karena memang kehidupan ini ya begitu. Ada yang nyata, ada yang kasat mata. Mungkin tuh sahabat semuanya ya. Intinya mungkin sedikit inilah proses yang bisa kami lakukan. Dari kami tentunya selaku Al-Fakir, banyak yang kurang pas, abaikan saja. Yang baik silakan diambil. Tapi lagi-lagi saya mengulang, jangan ditiru atau dicontoh atau dipraktekkan secara sendiri kalau belum ahlinya. Dan jangan dikelakukan ya. Jangan dikerjakan, jangan dilakukan kalau tidak didampingi oleh ahlinya. Di penghujung, bila mana ada hal yang kurang pas, baik dari tutur sapa, bahasa ataupun perilaku kami yang kurang berkenan, lahir batin mohon maaf dan mohon pangapunten. Yang baik diambil, yang kurang pas abaikan, buang saja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.